Islam datang dengan menerapkan nilai-nilai ketenangan. Islam datang dengan menebarkan daripada kedamaian. Buktinya adalah atas dasar sebelum Islam datang menyembah berhala tapi berselisih, ditata lagi makna cintanya. Kemudian yang ketiga tadi, adanya orang lain ini bagian daripada saudaraku. Kalau sudah diajak orang lain tidak menerima ajakannya, ya sudah, tapi tetap kita menganggap dia adalah saudara yang kalau disakiti saya juga merasa sakit. Jadi ini yang pertama, bahwa Islam hadir dengan membawa dan dasarnya adalah cinta dan menguatkan nilai-nilai ketenangan, kedamaian, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang juga ada yang sering menanyakan dan memberikan kesan bahwa Islam itu agama perang. Mari kita lihat dalam dakwahnya Nabi itu ada 4 tahapan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan belum sampai fisik, yang ketiga ada sedikit melawan, dan yang keempat sudah akhir ini, yaitu apa? Melawan juga dengan melakukan peperangan. Jadi peperangan itu bukan kemudian memberikan kesan Islam itu keras, enggak. Itu melalui dakwahnya itu tahapan 3 itu. Dan itu perlu kita pahami, dakwah yang keempat yang kemudian peperangan itu, ketika pada waktu perang Badar ada terjadi korban perang Badar, itu juga Nabi tetap memberikan contoh terhadap para orang-orang kafir yang terbunuh dengan memberikan contoh yang baik. Dalam perang juga ada ketentuannya, gak boleh memerangi ini dan seterusnya. Jadi mari kita hilangkan persepsi bahwa yang pertama Islam itu keras, Islam itu perang, dan yang paling penting adalah mari kita pahami bersama, Islam itu datang sesungguhnya membawa ketenangan, kedamaian, karena Islam dasarnya adalah cinta, tapi tidak lagi cintanya buta. Kemudian berikutnya, perkembangan Islam juga terjadi. Masa Nabi hidup tidak ada masalah. Ketika Nabi wafat, baru kemudian muncul permasalahan yang mungkin kemarin sudah dibahas dalam penyampaian aswaja, juga sudah dibahas. Saya pengen mengambil keterangan dari kitab Dawabitut Takfir. Dawabit itu maknanya definisi, at-takfir itu mana pengkafiran. Jadi definisi pengkafiran. Dalam kitab Dawabitut Takfir diterangkan bahwa awal terjadi perselisihan dalam agama Islam yaitu tentang permasalahan takfir. Apa takfir itu? Ya lebih ke tasyadud. Tasyadud, kemudian inhiraf, terlalu keras, juga terlalu liar dalam memahami Islam. Lah ini kemudian dipahami cikal bakal daripada munculnya radikal ini. Radikal dulu sudah ada. Radikal ada. Yang dilahirkan oleh kelompok Khawarij itu kan. Khawarij. Jadi at-takfir yang digembuskan, yang dimunculkan ini dari kelompok Khawarij. Dawabitut Takfir. Itu awal terjadi perselisihan dalam agama Islam. Perselisihan awal itu adalah itu, at-takfir. Berarti kalau kita simpulkan, radikal, teroris itu dari dulu memang sudah ada. Cuman mungkin nanti bentuknya, perkembangannya ini yang berubah-ubah atau mungkin berbeda-beda. Nah, mari kita masuk dalam pembahasan materi, meskipun saya jujur belum belajar. Karena memang harusnya saya penyampaian materi hari Jumat, tapi diajukan, diparatkan, tapi nggak apa-apa lah. Yang pertama, upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. Ini bahasanya penanggulangan,
Berarti kalau berbicara penanggulangan, sesuatu yang sulit untuk memutus, menghentikan daripada perkembangan dan perjalanan radikalisme ini. Dulu pada waktu jadi Kuningan, ada penyampaian materi bahwa radikal itu ada dua. Yang pertama radikal secara ekonomi, yang pertama ekonomi, yang kedua radikal secara pemahaman agama. Radikal ekonomi kemudian melahirkan sistem perekonomian. Barangkali dari sahabat ada yang kebetulan jurusannya ekonomi mungkin akan mengenal sistem perekonomian ada beberapa. Kalau yang kedua, radikalisme agama. Dari keduanya ini, lalu nanti akan muncul sel-sel itu kan, atau lahirlah generasi yang kemudian dengan kerasnya, dengan egoisnya dan seterusnya tidak berpikir antara madorot, antara kerugian, tidak. Pokoknya apa yang dia anggap persepsikan benar, maka dia lakukan. Apapun yang dia anggap itu sebuah keyakinan dan ladang jihad dia lakukan, tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan ini. Jadi radikalisme dan terorisme ini satu bagian dari paham yang tasyaddud, yang berlebihan, maka akan lahirlah gerakan atau cara berpikir atau perilaku yang menghasilkan teroris ini. Jadi ini satu rangkaian radikal kemudian teroris. Kalau tadi radikal ada dua, ekonomi dan agama. Kalau ekonomi bukan bagian kita. Kalau agama inilah yang akan kita bahas secara bersama-sama. Kemudian berikutnya masuk dalam penjelasan. Udah nggak usah bahas dunia. Kita bahas wilayah kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Dalam kitab, saya lupa kitabnya, masalah usul fikih kalau masalah ini, bahwa orang itu terbentuk karakter cara berpikir itu nanti akan terbagi-bagi. Yang pertama, melihat dari pembagian iklim yang ada 7. Orang yang tinggal di ini, yang tinggal salju, nanti cara berpikir seperti ini. Orang yang tinggal di daerah panas, padang pasir, akan melahirkan cara berpikir seperti ini. Orang yang tinggal di daerah hutan akan melahirkan cara berpikir seperti ini. Jadi yang pertama, dilihat daripada jumlah iklim yang ada 7. Dari iklim ini nanti akan terbentuk cara berpikirnya seseorang. Cara berpikirnya, cara perilakunya juga akan terbentuk dan seterusnya. Yang kedua, dilihat dari wilayah. Wilayah ini ada 4. Wilayah selatan, wilayah utara, wilayah timur, wilayah barat. Kalau kita bahasa Arabkan, masyrik, maghrib, janub, shimal. Orang timur punya cara berpikir dan perilaku seperti ini. Orang barat punya perilaku dan cara berpikir yang berbeda dengan orang timur. Orang selatan beda dengan orang utara. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilihat daripada golongan umat. Kalau kita di Indonesia ya mungkin dulu ada kerajaan itu kan. Kerajaan ini cara berpikir perilakunya seperti ini. Kerajaan Jawa dengan kerajaan Sumatera berbeda. Kerajaan mana lagi? Brawijaya dengan kerajaan Pajajaran memiliki cara berpikir dan perilaku yang berbeda. Dalam kitab itu disebutkan bahwa yang diambil adalah kubarul umam, pembesar daripada umat mayoritas. Ada 4. Yang pertama bangsa Arab, yang kedua bangsa Hindi, yang ketiga bangsa Ajam, yang keempat bangsa Romawi.
Keempat umat ini juga memiliki cara berpikir dan perilaku yang berbeda. Lah, sekarang Indonesia dengan negara lain, komposisi warga negaranya tentunya beda dengan negara yang selain Indonesia. Orang Indonesia jumlah sukunya beda dengan orang Eropa. Orang Indonesia jumlah agamanya beda dengan orang Arab. Berarti kita ambil daripada umat itu kan. Umat. Dari ini kemudian wilayah Indonesia dengan komposisi yang berbeda ini tentunya berkepentingan untuk mengakomodir, untuk memberikan kemaslahatan. Maka antara sistem negara satu dengan yang lain tentunya berbeda. Ini mohon pahami nih. Sistem negara satu dengan yang lain pasti berbeda. Tidak bisa disamakan, nggak bisa. Karena memang kebutuhan atas warga negaranya apa? Berbeda. Kita landasannya, ini sebelum kita dalam landasan bangsa kita. Yang pertama, penduduk keempat terbesar di dunia. Masya Allah, ini luar biasa Indonesia ini. Berarti sangat produktif sekali ini. Apalagi kalau saya punya teman orang Tegal Gubuk. Ini jumlah anaknya 12. Itu satu apa namanya? Satu lusin. Dari satu rahim itu. Sebelahnya lagi jumlahnya 8. Ini parah sekali. Yang kedua, memiliki keanekaragaman. Sukunya ini jumlahnya. Bisa dilihat sendiri ya, 1340. Etniknya 300, bahasanya 742, pulaunya 17.504. Bukan jumlah yang kecil. Membutuhkan dasar negara yang bisa untuk mengakomodir dari sekian banyaknya ini. Suku sampai 1.300. Kalau nggak salah di Afghanistan itu hanya 4 atau 3 itu. Kita tahu sendiri hanya jumlah suku ya 3, tapi kita kadang melihat berita itu terjadi pengeboman, terjadi pertikaian. Coba 3. Kita jumlahnya berapa? 1.300. Berarti kan bukan hal yang mudah lah. Kalau bisa mengakomodir, melindungi ini semua, berarti itu luar biasa. Dasar negara, itulah kebutuhan sistem kita bernegara. Kemudian berikutnya, keragaman hayati yang terkaya dan berlimpah. Orang Arab itu kalau mengistilahkan bangsa Indonesia itu kayak surga yang bocor. Jadi bocorannya surga itu ada di Indonesia. Karena di daerah mereka itu sangat gersang sekali, begitu main ke Indonesia, melihat air terjun saja orang Arab itu senang sekali. Makanya nanti kalau bisa main ke daerah Cianjur itu juga lumayan ada komunitas bangsa Arabnya. Saya pernah main ke situ dan pernah lihat air terjun, itu banyak orang Arab. Orang Arab suka dengan sesuatu yang alami kayak gini, karena di sana nggak ada. Jadi negara kita luar biasa. Lebih luar biasanya lagi kalau teman-teman, sahabat-sahabat ini bisa untuk membuktikannya. Durasi waktu yang normal, suhu yang normal, panas ya enggak, dingin ya enggak, sedang. Coba teman-teman main ke Kutub Selatan, main ke wilayah yang paling ujung, yang siangnya hanya 2 jam, nanti malamnya lama banget, atau cuaca yang gak stabil, kadang siangnya lama, kadang malamnya lama. Di Indonesia alhamdulillah siklusnya normal, sehingga nanti akan melahirkan tadi kekayaan alam yang luar biasa. Ini yang perlu kita syukuri bersama, bahwa kita diberikan anugerah kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Kemudian berikutnya, dari jumlah warga negara Indonesia yang tadi 268 jiwa,
Populasi yang beragama yang paling banyak adalah Islam. Jumlahnya berapa? 207,2 juta. Kalau diprosentasekan 87,2%. Jumlah yang sangat besar. Apa bangga? Bangga. Apa khawatir? Tentu kita juga khawatir. Dengan jumlah yang segini banyaknya kita bangga. Sisi lain, dengan jumlah segini banyaknya kita juga ada kekhawatiran. Kenapa ada kekhawatiran? Nanti dalam pemahaman agama kan ada tahapannya orang itu. Ada tahapannya. Kalau dalam kitab apa lagi ya? Saya suka apal isi materi kitabnya tapi namanya kadang-kadang lupa gitu loh. Dalam pemahaman agama Islam harus dibuat alur analoginya. Analogi dalam memahami substansi agama supaya benar. Yang pertama, dalam kitab Adabud Dunya Waddin, baru ingat ini, penjelasan tentang permasalahan akal. Akalnya orang itu sesuatu yang sangat anugerah sekali, sangat luar biasa sekali. Ini akal kita. Dari akal kita kemudian sebagai alat untuk memahami agama. Yang kedua adalah syarak. Bahasanya adalah al-aqlu majbu'un. Akal itu diikuti. Bukan kita yang mengikut, tapi kita diikuti. Yang kedua, wasyar'u masmu'un. Agama, ajaran agama itu adalah diperdengarkan. Apa maknanya? Antara akal tidak keluar daripada syarak, antara syarak tidak lepas dari menggunakan akal. Nah, ini menggunakan ini aja, pemahaman umum. Menggunakan pemahaman umum. Orang beragama itu yang pertama al-aqlu majbu'un, yang kedua wasyar'u masmu'un. Akal yang diikuti, syarak yang diperdengarkan, artinya adalah akal dalam memahami apapun jangan keluar dari pemahaman agama. Pemahaman agama jangan sekonyong-konyong tapi difilter dengan menggunakan akal. Supaya dalam nanti kita beragama, konklusinya, kesimpulannya adalah orang beragama menghasilkan dua. Yang pertama, muncul yang namanya targhib, rasa cinta. Cinta apa? Cinta melakukan nilai-nilai keagamaan. Karena apa cinta? Wa wa'iduhu al-jannah, karena janji orang yang taat beragama adalah surga atau pahala.